Eh, Pertemuan yang terakhir untuk digital ini adalah kita mau nyoba menggunakan motor. Motor ini ada yang unik ya. Nanti kalau Anda complete diingat-ingat, motor nanti Anda bisa menggunakan perintah CW dan CCW ya, memutar ke kiri dan mutar ke kanan. Jadi kalau Anda mau mutar kanan itu pakainya CW, kalau mau mutar kiri pakainya CCW. Tentunya Anda harus menggunakan library motor. Jadi kalau misalkan tidak menggunakan library motor, tentunya tidak akan bisa jalan. Biasanya pakainya servo itu ya. Di include library, kemudian servo, itu baru boleh menggunakan C, CW dan CCW. Ya, ada dua ini. Nah, sebelum sampai ke tingkat yang kompleks sana, saya mau share dulu yang sederhana sih. Ya. Ini belum sudah sampai ke sana kita nih kok heboh gitu. Ini saya mau share dulu mengenai apa namanya untuk motor. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Oke. Di atas sendiri define M13 itu apa ya artinya ya? Ini ngulang sedikit sambil merefresh kemarin. Kira-kira apa artinya? Motor 1 pin 3. Motor 1 berarti gini, define itu kan menciptakan ya. Menciptakan variabel M1, define ya, mendefinisikan. Mendefinisikan variabel 1, M1 gitu ngomongnya ya. Kemudian 3 itu adalah di pin ketiga. Boleh juga misalkan seperti ini, int M1 sama dengan 3. Ini boleh. Tetapi kalau seperti ini harus ditambahi kon. Nah ini diingat-ingat teman-teman kadang-kala lupa ya, kon itu apa? Kon itu adalah konstanta. Jadi variabel ini nilainya tetap. Kenapa kok tetap? Nggak bisa dirubah 45. Saat jalan, ya ini tetap nilainya adalah 3. Mosok pinnya nanti berubah kan lucu. Iya kan? Walaupun dalam coding tertentu nilai berubah ini tidak masalah. Oke, biar tidak rancu dan bingung ini saya tak buang dulu. Tapi ingat ya, atas define dan console ini adalah sama. Ya, cuma perbedaannya seperti itu. Kalau ini jelas tidak bisa dirubah, kalau yang bawah bisa dirubah. Kalau tanpa Anda menggunakan ini konstanta. Tapi kalau pakai ini juga tidak bisa dirubah. Oke ya, ini saya hapus ya. Ini tolong dipahami. Jadi kadang lupa Pak kalau sana kok caranya gini. Ini kalau dalam coding itu dialeknya ada banyak sekali. Kemudian di bawahnya definisi ini saya membuat satu variabel namanya adalah intent. Integer intent sama dengan 0. Jadi saya membuat variabel ya, isinya 0, jenisnya adalah integer ya. Kemudian saya membuat ini apa namanya prosedur di tempat lain. Namanya adalah ini void lama int mnt ya. Terserah ini mau kasih nama menit atau apa silahkan ya. Nah kemudian di dalamnya ini saya kasih gini delay mnt. Fungsinya apa ini? Ini adalah prosedur ini kalau saya jalankan lama gitu, maka dia akan mendelay di dalamnya kurung ini selama nilai itu sendiri. Gitu ya, selama nilai sendiri. Nanti cara mengoperasikannya bagaimana berikutnya. Kemudian bawahnya lama off. Nah, ini saya tidak menggunakan acuan variabel tetapi nilai langsung. Misalkan gini, lama off itu adalah 1 menit ya atau 1000 milisecond. Kemudian pada M1 motor 1, kenapa kok M1 ya? Nanti Anda bisa ganti apapun ya. Misalkan namanya Supri atau Pri apa To, nah itu juga bisa. Anda ganti apapun tidak masalah. Cuma ini adalah motor ke 1 ya saya buat motor 1. Kemudian jangan lupa
Setiap kali Anda membuat variabel, tentunya harus ada ini apa namanya, mendefinisikan PIN-nya itu sebagai apa. Ini hukumnya wajib, ya, dan nulisnya wajib di dalamnya setup. Ya, jadi sebelum dijalankan, ini sebenarnya belum jalankan. Sebelum dijalankan, dia akan memodelkan variabel M1 ini sebagai keluaran. Jadi kalau mau isi apa namanya sensor gitu ya tidak bisa masuk, harus keluar. Paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Yang program sedikit ini? Ada yang mau ditanyakan? Hui, tidak ada. Paham? Paham, Pak. Ya. Yang lainnya mungkin ada yang kurang paham? Tidak ya? Oke, ini sudah 38. Saya lanjutkan lagi. Suara saya terdengar jelas atau tidak jelas? Sangat Jelas, jelas. Pak. Oh Jelas, ya. Pak. Oh, oke. Berarti saya lanjutkan. Kalau beliru-beliru ya nanti diulang. Ya, ini sedikit programnya tapi tolong dipahami karena dari sedikit ini nanti Anda bisa mengintegrasikan mulai dari LED kemarin, kemudian buzzer, kemudian motor. Dan kalau sudah mulai sampai di sini Anda itu sudah bisa membuat project sebenarnya. Ya, ini sedikit saya tambahi dan agak rumit, kelihatannya rumit ya, padahal ya ora. Ya, saya tambahi apa namanya prosedur lama, kemudian prosedur off. Tak tambahi 2 aja ini. Bedanya apa? Yang atas ini adalah memberi acuan angka, kalau yang bawah memberi acuan nilai tetap. Ya. Jadi nanti makainya ini adalah lama nilai berapa, kalau bawahnya lama off dah gitu aja, tidak bisa diberi angka. Bedanya gitu ya. Paham nih dua ini? Tuh, dua. Biasanya prosedur ini dibuat itu agar mengurangi keruwetan dalam coding berikutnya nanti. Ya, codingnya biar tidak ruwet, itu caranya seperti itu. Kemudian saya ulang lagi, setelah Anda mendefinisikan suatu variabel, tentunya Anda akan apa namanya memodelkan. Ya, mode itu adalah mode. Pinmu itu dimodekan apa? M1 dimodekan sebagai keluaran, misalkan seperti itu ya. Oke, berikutnya. Nah, inilah sebenarnya adalah program utamanya itu di sini ya. Ingat, dalam coding itu kalau ada slash 2 kali berarti coding ini tidak digunakan. Ya, ini hanya sebagai common atau sebagai keterangan. Ya. Kemudian bawahnya saya membuat variabel penambahan ya dengan step 5 nilai 5. Integer sama dengan integer plus 5. Artinya saat ini dijalankan, sebelum dijalankan ini integer nilainya berapa? Sorry, intent nilainya berapa? 0. Setelah sampai di sini, di kursor ini nilai variabelnya berapa? 5 ya. Jadinya pertama itu 0 itu dari mana? Ini di atas. INT intent sama dengan 0. Nah, setelah itu intent ini sama dengan intent sebelumnya ditambahi 5. Nah, saat sampai di sini itu 5. Kemudian kalau intent nanti lebih sama dengan 100, maka intent sama dengan 0. Kalau menggunakan decision, ini namanya decision, mengambil keputusan, satu baris saja, satu variabel aja itu tidak usah pakai kurung. Tetapi kalau besok lebih dari satu variabel itu pakainya kurung gini. Nah, kurung terus terakhir juga dikasih kurung tuh top. Nah, gini ya. Jadi kalau satu tadi apa? Satu variabel apa tadi? Kalau satu variabel tanpa menggunakan kurawal, tetapi kalau lebih dari satu variabel pakai kurawal. Tapi kalau misalkan seperti ini kan satu variabel, Anda mengontrol satu variabel, ya pakai kurawal boleh, pakai tidak boleh. Tapi biasanya dalam coding kan butuh efisiensi. Nah, efisiensi ya intent sama dengan 0 udah cukup. Itu ya. Nanti silahkan Anda apa namanya coba
Kalau pakai ini bagaimana, kalau pakai ini bagaimana. Begitu? Paham? Paham. Masih, masih ada aja paham, masa kamu tidak paham. Gitu, ya. Nah, ini berikutnya ya. Kemudian, nah, saya mau, ini adalah, sebenarnya ini tidak dulu ya. Tapi tidak apa-apa, langsung aja. Saya menggunakan digital write M1 sama dengan high. Artinya Anda memberi nilai variabel M1 itu nilainya adalah 5 volt. Kemudian selama lama, nah ini ya, biasanya kan delay. Kenapa ini kok pakai lama? Ingat, ini adalah mengambil variabel dari ini, bukan mengambil, menjalankan prosedur ini. Lama 200 artinya ini menjalankan lama selama delay. Nah, karena bawahnya adalah delay sebenarnya. Ya. Nah, kemudian seperti ini. Lama 200, maka ini ya M1 ini akan dijalankan selama jalankan selama 200 milisecond. Terus kalau yang bawah bagaimana? Delay write M1 low ya, berarti digital write digital write M1 low. Berarti apa? Variabel M1 ini nilainya adalah 0. Selama berapa? Lama off. Nah, ini beda dengan atas. Kalau atas itu menggunakan acuan nilai, kalau bawahnya adalah tetap. Tetapnya berapa? Kita lihat. Nah, di sini Sekon. nah 1000 atau 1 detik. Itu ya. Itu 1 detik atau 1 menit tadi? Detik. Nah, ini 1 detik ya. Jadi delay 1000 milisecond itu adalah 1 detik. Kalau saya menit tadi mungkin salah. Nah, sampai sini sebelum saya lanjutkan, ini hal yang penting. Di bawah ini menjalankan motor itu bisa menggunakan 2. Ada yang mau ditanyakan yang ini? Yakin? Insya Allah. Oh ya, oke. Coba saya mau tanya ini. Di bawah ini kan saya menggunakan digital write M1, intent. Kira-kira apa ya ini ya? Kok nganggung ini barang ini? M1, intent. Apa kira-kira? Gambarku kok kayak hantu ya? Matiin weh. Yuk Mas, ini kira-kira apa ini? Risa? Risa di Risa. Ngumpet ya Risa. Risa? Tidak tahu, Pak. Iya? Ulangi. Mengambil decision dari if. Intent ini apa tuh Mas? Ini, apa ini? Ini, apa ini kira-kira? Variabel. Ini tuh variabel Mas. Ya. Selain Anda menjalankan motor yang model ini, kemudian mematikan model ini sudah, kalau di pin 3 ini Anda hubungkan dengan motor, ya pin 3 itu Anda hubungkan dengan motor kemudian Anda ground, itu mesti nyala. Ini nanti yang terjadi bagaimana ini? 4 coding ini, 4 baris ini. Kalau menurut Anda gimana? Motornya jalan selama 20 milisecond, 200 milisecond, kemudian matinya lebih lama. Mati. Mati lagi. Tapi nanti matinya mesti kejeda karena putaran yang awal tadi masih ada putarannya, ya, tapi belum mati. Nanti 1 detik sudah dinyalakan lagi. Nah ini kadang-kadang ya perlu Anda pahami. Jadi torsi itu raiso koyok LED
menyala hidup dengan tepat waktu enggak bisa. Kalau di sini nanti harus ada jedanya, agak lama. Gitu ya. Nah, sekarang yang saya masalahkan adalah di sini. Ini penting sekali nih. Di atas ini menyala terus Anda kontrol lamanya ini, mati Anda kontrolnya ini. Nah, kalau yang bawah ini yang namanya adalah apa? Kalau motor kamu pernah ngukur pelajarannya apa? Pelajarannya apa? PWM mudeng enggak? Berarti PWM tegangannya Pak. ya? Lebih ke tegangan gitu Pak. Lebih ke tegangan. Duty cycle tahu enggak? Waktu pelajaran motor dijelaskan mengenai duty cycle. Enggak tahu. Nah, jadi PWN push width modul ya. Nanti Anda lihat dulu sebelum saya jelaskan ke sana, Anda lihat dulu. Kira-kira coba Anda lihat, tadi saya kepengen nyalakan ini. Coba Anda lihat, kira-kira di pin 3 ini, coba dilihat. Di pin 3 ini. Kelihatan, Pak. Nggak bisa Nggak kelihatan, Pak. Masa sih? Bocor sama background-nya, Pak. Oh. Yes, sir. Ono background itu. Ya, saya tak matiin. Background, rasa nggawa background. Apakah sudah mati? Sudah, Pak. Yes. Oke, kalau sudah, kemudian coba mohon dilihat. Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Terus di 3 ada apanya? Di 3 itu ada apanya? Gambar gelombang. Nah, gambar gelombang, ya paham. Nah, yang ada gambar gelombang itu 3, 5, 6, 9, 10, 11. Ya, ini untuk yang UNO loh ya. Untuk yang UNO. Jadi yang di UNO itu ada 3, 5, 6, 10, 11. Artinya di pin itu ada gelombang itu bisa digunakan sebagai PWM tadi. Ya, push width modulasi. Ya. Jadi ini adalah perbandingan di mana perbandingannya itu hidupnya berapa persen, matinya berapa persen. Nah, nanti kalau Anda coba itu beda dengan yang atas. Kalau atas itu stagnan, jadi muternya itu selama 200 milisecond, bawahnya selama 1 detik gitu ya. Jadi nyala sebentar, matinya lama. Nyala sebentar, mati lama. Tapi kalau yang bawah, ini nanti tergantung putaran ini berapa kali. Ya, di sini nanti akan dirubah. Pertama nilainya adalah 5. Jadi M5,5 ini adalah 5%. Jadi kalau 5% hidup, ya itu apa yang terjadi? Kemudian nanti kalau misalkan putaran kedua 10%, 10% hidup, apa yang terjadi? Kemudian kalau sampai nanti 100%, apa yang terjadi antara 5% dan 100%? Itu kira-kira apa yang terjadi? Ini adalah cara mengoperasikan motor dengan PWM. Paham? Loh kok entek? Duh, kon bayar 14,99. Nanti kalau mati ya sudah gitu ya. Coba Anda paham enggak ini tadi yang saya jelaskan? Insya Allah, Pak. Paham ya? Jadi nanti motormu itu akan berjalan banter, semakin banter, semakin banter, semakin banter gitu ya. Harusnya seperti itu. Nah, banternya seberapa? Minta tolong dicoba. Nah, buatkan suatu pergerakan motor yang apa gitu sehingga nanti Anda memainkan di sini. Jadi tolong dipraktekkan ini. Ini saya belum integrasi dulu dengan yang lain-lainnya, tapi tolong pahami bagaimana kalau Anda menggunakan ini, bagaimana kalau Anda menggunakan
ini tadi, ya PWM. Ingat PWM harus ada tanda gelombangnya. Maka ini kenapa tak kasih 3, karena saya selain menjalankan motor, bisa juga menjalankan PWM, gitu ya. Di PWM itu bisa menjalankan ini, juga bisa menjalankan ini. Paham? Paham? Paham. Paham, Pak. Temen ya, udah paham-paham ya. Cuma saya kok cuma wong 34 iki. Iki perlu di screenshot nah iki, dom sing mangkat engko mesti do absen. Piye si Pen? Nah, tanya si Pen. Nanti kalau sudah selesai ya wis habis ya. No, tolong turu, Pak. tolong dipraktekkan ini. Ini Iya, besok Pak. ya dipraktekkan. Nah, nanti tolong jalankan motor ya. Ini sengaja tidak saya share karena Anda biar paham. Kalau tadi Anda paham kan ini mbok copy gitu, ya kan? Tapi saya tidak mau share. Tolong praktekkan. Ya, motor dengan PWM dan tidak PWM. Nah, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Pekerjaan yang mudah ini? Otomatis besok Rabu komtingnya minta motor ya, motor DC 5 volt aja karena Anda belum saya ajari dengan menggunakan apa namanya? Relay. Kalau mau pelajari relay silahkan dibuka di YouTube tag elektro spasi medik ya. Di sana sudah ada relay. Ya. Ya. Siapa yang mau tanya tadi? Hoi. Meh baru wis lagi mlebu sapa ki mau? Ada yang mau tanya ndak? Nah, makanya itu saya mau tanya, ini kira-kira berfungsi tidak? Karena hidup dan matinya kan yang ngontrol ini. Ya kan? Ya setelah dilaksanakan misalkan 5%, ya berarti kan cuma 5%. Nah setelah 5% ini jalan, kemudian bawahnya. Gitu ya, nanti dicoba dulu ya. Maksud saya kamu biar paham ini. Pak, kalau di Arduino yang mega gelombangnya di pin berapa saja? Ya dicari nanti dilihat. Ya, nanti dilihat. Di situ ada tandanya tadi kan sudah saya sampaikan. Dilihat, tadi sudah saya sampaikan. Kalau apa namanya? Kalau di pin ini, ya nanti lihat aja di gelombangnya ada tanda-tandanya, ada gelombangnya. Kalau yang tidak ada gelombangnya diganti. Anda cukup ganti ini aja. Ya, cukup ganti yang ada di ini. Ini kan cuma diganti di berapa gitu. Pasti ada gambarnya, tidak mungkin tidak. Gitu ya. Ya, Pak. Ada lagi? Nanti pokoknya kalau sudah mati ya wes you know ya. Iya, Pak. Coba Marcelina, lihat di PWM-mu. Lihat di Arduino, ada enggak di sekitarmu? Enggak, Pak, di temen yang satu. Oh iya, enggak apa-apa. Siapa? Yang satu siapa? Namanya siapa? Nanda. Nanda. Wah, kowe kejo gaya tok nda. Nda, coba lihat di pin berapa yang ada apa namanya? PWM itu nda. Motornya siapa itu? Motornya siapa? Motornya Yusuf. Yusuf. Mega Lihat. terpisah, Pak. Eh? Mega kayaknya terpisah, Pak. Terpisah piye? Enggak sama dengan digital. Enggak sama dengan digital piye itu maksudnya? Enggak sama digital piye maksudnya, Mas? Aku ora paham. Apa yang Untuk kau saya ambil, katakan? Pak. Ya cepat. Kalau di Mega itu PWM itu ada pinnya sendiri, digital ada pinnya sendiri, Pak. Ya, sing ada tandanya. Yang ada tandanya. Tanda Pak PWM, Pak. Iya. Iya,
PWM itu kaki 2, 3, 4, 5, 6 sampai Nah, 13. ya wes itu. Ya kamu coba. Itu ya Marcelina ya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pelajaran hari ini mudah enggak? Woi, Insya kira-kira Allah, Pak. ingat loh. Banyak sekali produk, nanti project itu menggunakan motor. Kalau ini enggak mudeng, lah terus piye gitu. Ini sudah saya buatkan seminimal mungkin cara menghidupkan ya mungkin ini kita. Terus kalau menggunakan perbandingan PWM, pakainya heavy duty-nya, duty cycle maaf ya. Nah itu pakainya ini. Ini bisa diukur menggunakan osiloskop. Duty cycle-nya berapa? Itu kan ada toh berapa persen. Maksudnya itu yang high berapa persen, yang low berapa persen. Nah perbandingan high dan low itu nanti akan mematikan sekian persen, menghidupkan sekian persen. Nek dinyalakan ini otomatis nanti perbedaannya bagaimana. Nah ini perlu diuji gitu ya. Nah Ya, dicoba. Ini sudah saya kasih ini maksudnya adalah untuk apa namanya permainan tadi. Kalau Anda mau nyoba satu-satu kan enggak pakai. Misalkan 10 bagaimana, 50 bagaimana. Nah ini biar otomatis. Otomatis nanti kalau 100 itu 50 kali uji coba. Paham? Paham? Iya, Pak. Oke, silahkan ditanyakan lagi. Nanti kalau misalkan gini, Pak ini kok enggak ada perubahannya, ya ini nanti diuji tersendiri, ya kan? Bagaimana kalau seperti ini saja? Nanti biar agak lama, dan di sini kasih aja delay yang agak lama. Nanti perbedaannya apa antara ini sama ini? Ya, ini enggak saya kasih tahu dulu, biar kamu ngerti dengan sendiri. Nek wis dikai ngerti gini, kalau diaplikasikan seperti apa gitu. Nah, tugasnya bagaimana? Ya, mesti di LED itu harus Anda kasih apa namanya? Kok di LED, sorry. Di motor itu dikasih kertas saja. Nanti kalau misalkan menggunakan biasa bagaimana, kalau menggunakan PWM bagaimana. Ini masih satu lagi sebenarnya, yaitu pakainya adalah CCW dan CW. Ya, perputaran searah jarum jam dan kembali putaran searah jarum jam. Tentunya Anda harus mengaktifkan library ini, namanya adalah servo, ya. Servo bisa, robot motor juga bisa. Ini biasanya ada include servo. Nah, kalau sudah ada servo ini, Anda bisa menggunakan CW dan CC, CW dan CCW. Mana ya? Tapi ini karena tidak ada motor servonya ya rasa nyoba ugi. Ya, ini dinanti dulu aja lah kalau Anda proyek terakhir. Ini untuk sementara enggak usah dulu. Ada pertanyaan? Motor teaser harganya berapa ya, Pak? Motor teaser harganya berapa ya, Pak? Walah Mas murah banget toh Mas. Kalau tidak salah itu mulai 7.000 ada, 25 ada. Yang harganya miliaran juga ada. Pakainya motornya Tesla itu. Tapi kamu enggak usah pakai motor Tesla dulu ya.